Yo, halo sabrekar, apa kabar kalian semua? Doa Bang Kim yang terbaik pastinya buat kalian. Kali ini Bang Kim akan ngerekap alur cerita reinkarnasi pembunuh terhebat part ke-6 sampai part 11 yang kami sajikan spesial untuk kalian semua sabreker kaum review. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Nampak Runan yang sedang memperhatikan Raon seperti orang dengan pikiran yang kosong, dan tanpa ia sadar ia menghiraukan pertanyaan dari Raon. Lalu tiba-tiba Runan pun tersadar dengan tingkah lakunya tersebut. Ia pun langsung duduk di sebelah Raon dan mengambil angkat beban. Raon pun kebingungan melihat tingkah dari Runan. Lalu Raon meninggalkan Runan. Raon tampak melakukan latihan angkat beban lainnya. Semua gerakannya dilihat dan diikuti oleh Runan. Runan berkata dalam hati, aroma aura Raon adalah aroma aura yang pernah ia cium sebelumnya. Aura Raon cukup segar dan Runan merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan berkat mencium aura Raon. Runan pun dapat mengangkat beban yang jauh lebih berat. Lalu Raon pun berhenti di hadapan Runan. Ia berkata kepada Runan, apakah ada yang ingin disampaikannya kepada Raon? Runan pun menjawab tidak ada yang ingin disampaikan oleh dirinya kepada Raon. Raon pun bergegas meninggalkan rumah dan melanjutkan latihannya. Namun Runan yang mencium aroma Raon sangat kuat. Ia berpikir akan mengikuti Raon lebih lama agar mengetahui rahasia dari Raon. Tampak Buren dan ketiga kadet lainnya melihat Raon dan Runan sedang latihan bersama. Salah satu dari mereka tampak kesal dan berkata, mengapa Runan latihan bersama Raon? Mereka berkata apa bagusnya berteman dengan Raon, seorang anak yang ditendang dari garis keturunan asli. Lalu Buren memegang sebuah tongkat. Ia berkata bahwa tidak ada gunanya mengulangi latihan dasar seperti itu baginya. Sementara Raon yang pada dasarnya kurang dalam hal kekuatan memang memerlukan latihan dasar seperti itu. Buren juga berkata bahwa seberapa banyak pun Raon mencoba, tetaplah mereka ada di ranah yang berbeda. Lalu Buren berkata kepada teman-temannya bahwa ia tak mengetahui bagaimana tes latihan nanti, tapi setidaknya mereka harus bersiap. Jika hanya ingin mengembangkan martial art, maka lebih baik mereka melatih swordsmanship mereka. Dan salah satu dari kadet tersebut mengajak yang lain untuk bergegas latihan swordsmanship. Menurutnya tak ada gunanya hanya berdiri fokus memperhatikan Raon. Buren juga bergegas ingin berlatih. Ia berkata bahwa hasil teslah yang akan menjelaskan segalanya, siapa yang terkuat di antara mereka semua. Sementara itu ada salah satu seorang mendekati Raon dan Runan. Ia memperkenalkan dirinya bernama Dorian dan ia meminta izin untuk berlatih bersama Raon. Ia berkata bahwa ingin belajar membentuk tubuh yang benar. Lalu Raon menjawab bahwa Dorian boleh saja ikut latihan bersamanya dan ia tak keberatan sama sekali. Dorian senang ia diizinkan oleh Raon untuk berlatih bersama. Lalu Dorian hendak memberikan sesuatu kepada Raon. Dorian memberikan sebuah roti. Raon berkata bahwa ia tak perlu memberikannya seperti ini. Di saat yang bersamaan Raon melihat Runan memandangi roti tersebut seperti orang kelaparan. Raon pun memberikan makanan tersebut kepada Runan. Melihat respon Runan, Raon merasa orang aneh selalu bertambah di sekelilingnya. Lalu Raon dan Runan melatih Dorian mengangkat beban. Hari ini adalah 6 bulan setelah pelatihan dimulai. Raon menghabiskan hari-harinya dengan tujuan untuk mempertaruhkan nyawanya. Orang yang awalnya meremehkan Raon sudah tidak terlihat lagi. Setiap kali dia latihan berlari, di hadapannya sekarang ada 2 orang saja yang tersisa. Dan hari ini adalah hari terakhir dari pelatihan. Dan di pagi hari ujian pun telah tiba.
Tampak sambutan hangat diberikan pada seluruh keluarga peserta pelatihan yang hadir menyaksikan anaknya yang sedang ujian. Tampak roh biru berkata kepada Raon, ia menganggap Raon masih mengingat taruhan dengannya dan juga berkata bahwa ia telah berhasil melampaui Runan dan Buren. Tetapi Raon berkata, berbeda dengan ujian nanti, pasti hasilnya akan berbeda. Lalu ia melihat Dorian sedang melakukan posisi flank. Ia bertanya kepada Dorian, apa yang sedang ia lakukan? Lalu Dorian berkata bahwa ia sedang gugup karena hari ini adalah hari ujian. Lalu Runan menawari Raon sepotong kue untuknya. Namun Raon menolaknya. Di depannya ada Buren yang memandang Raon dengan tajam. Raon pun berkata dalam hati, mengapa ia selalu dikelilingi orang-orang aneh setiap hari? Tampak di bangku penonton ada Sylvia dan Helen. Sylvia berkata kepada Helen untuk melihat ke arah lapangan. Ia menunjuk ke arah Raon. Ia berkata bahwa Raon tampak sangat percaya diri. Helen berkata pada Sylvia, tentu saja itu karena Raon sudah menahan latihan keras selama 6 bulan. Sylvia juga berkata bahwa sekarang Raon sudah memiliki teman. Helen pun menjawab, itu karena kepribadian Raon yang sudah dewasa. Tentu saja Raon dapat memiliki teman. Sejak kecil Raon tidak pernah mengeluh dan juga sangat pengertian. Lalu sumber suara informasi mengatakan bahwa kepala keluarga dipersilakan untuk masuk ke lapangan. Semua para hadirin tampak kaget karena kedatangan Glenn. Beberapa hadirin berkata bahwa Glenn datang untuk menyaksikan langsung ujian ini karena belum pernah Glenn mengikuti acara ini secara langsung. Rimmer juga kaget melihat kehadiran Glenn. Rimmer berkata, mengapa Glenn ada di sini? Glenn pun menjawab Rimmer, ia datang karena acara ini adalah yang akan memandu masa depan keluarga Sighart. Ia berkata bahwa reaksi Rimmer seperti mengatakan seolah dirinya tak berhak berada di tempat yang seharusnya. Mendengar perkataan tersebut, Rimmer hanya tertawa dan berkata, selamat datang. Lalu Rimmer berkata kepada seluruh orang yang ada di lapangan, karena kepala keluarga ikut menghadiri ini, maka tak ada waktu untuk terus menunda-nunda dan akan memulai tes seleksi peserta pelatihan resmi. Rimmer pun berkata bahwa kriteria tes yang membuat semua orang penasaran akan segera diungkap. Rimmer pun seperti mengeluarkan aura berwarna hijau yang membuat seluruh peserta panik. Rimmer berkata, tembuslah tekanan milikku. Itulah tes yang diberikan darinya kepada seluruh kadet. Rimmer berkata, tekanan adalah salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang warrior. Dan pada tes ini akan menguji seberapa jauh kemampuan mereka. Tampak salah satu orang tua memotong omongan Rimmer. Ia seperti tak terima karena para anak-anak belum lama mempelajari aura dan sekarang harus ujian tekanan. Dan ada juga anak yang belum bisa mempelajari aura. Menurutnya ini sangatlah tidak adil. Banyak orang tua peserta latihan yang tidak terima keputusan Rimmer. Rimmer berkata, tekanan itu tak sesederhana manifestasi dari aura. Tekanan yang sebenarnya adalah soul level. Seorang warrior dibentuk untuk melalui berbagai macam pencapaiannya. Ini adalah kesaksian dari warrior yang bisa ditunjukkan tanpa aura. Tampak Glenn pun berkata bahwa seseorang pasti bisa mendapatkan tekanan melalui bagaimana cara mereka menjalani hidup. Bahkan seseorang yang tidak mempunyai aura sekalipun bisa mempunyai tekanan yang hebat berdasarkan cara mereka berlatih. Rimmer yang mendengar perkataan Glenn memuji Glenn. Memang orang yang hebat dan bijaksana. Lalu Rimmer melanjutkan omongannya kepada seluruh hadirin dan peserta bahwa kali ini sudah tidak ada masalah dengan tes ini. Dan Rimmer segera memulai tesnya. Sebagai peserta pertama, Runan dipanggil maju ke depan.
dan sementara itu seluruh peserta disuruh untuk mundur. Runan pun maju ke depan di hadapan Rimmer. Rimmer berkata kepada Runan bahwa tekanan yang akan diuji ini adalah level yang bisa ditangani olehnya jika ia mengikuti semua sesi latihan yang ada, dan Runan akan dinyatakan lolos jika berhasil menyentuh dirinya. Dengan sedikit senyum jahat, Rimmer berkata memulai tes dan langsung Rimmer mengeluarkan aura dari tubuhnya seperti keluar cahaya hijau yang cukup bersinar. Kelihatannya Runan tampak tak tahan dengan aura milik Rimmer. Lalu Rimmer berkata bahwa Runan akan kalah jika ia langsung menggunakan aura miliknya. Dan Rimmer ingin Runan menyelesaikan ini dengan willpower yang telah dikembangkan pada selama latihan. Runan tampak sedikit kesulitan. Angin begitu kencang berhembus ke arahnya. Mungkin itu efek dari aura milik Rimmer. Dikit demi sedikit, akhirnya Runan dapat menyentuh tangan Rimmer. Rimmer pun memegang kepala Runan dan berkata bahwa ia lolos dengan santai dan dapat melihat hasil dari latihan kerasnya selama ini. Dan Rimmer berharap pada Runan agar ia terus dapat berkembang. Lalu peserta selanjutnya yang dipanggil adalah Dorian. Sontak Dorian pun terkejut. Ia merasa sekarang bukanlah gilirannya. Dengan rasa gugup bercampur ketakutan, Dorian maju ke depan. Tes yang diberikan kepada Dorian sama halnya dengan Runan. Rimmer ingin melihat kekuatan willpower dari Dorian agar dapat menembus tembok tekanan milik Rimmer. Dorian pun berkata kepada Rimmer bahwa ia sedang pesimis bisa melakukannya. Dorian terkenal karena willpowernya yang begitu kecil. Rimmer berkata jika Dorian tidak ingin melakukannya maka ia langsung gagal. Tetapi Dorian tetap mencoba ujian pertama ini. Raun yang melihat Dorian diuji merasa bahwa level tekanan yang dikeluarkan oleh Rimmer berbeda dari yang sebelumnya. Menurutnya, Rimmer menyeimbangkan level tekanan sesuai dengan level anak dan seberapa banyak mereka berlatih. Menurut Rowan, Rimmer benar-benar memperhatikan para kadet dengan detail selama di camp pelatihan. Lalu tak lama setelah itu, Dorian berhasil memegang kaki dari Rimmer. Ia pun dinyatakan lulus oleh Rimmer. Lalu peserta selanjutnya adalah Buren. Buren dipanggil sebagai peserta ketiga. Dengan lantang ia menjawab siap. Ketika Buren sudah di hadapan Rimmer, tanpa basa-basi, Rimmer langsung memulai ujian. Rimmer mengeluarkan aura yang begitu kuat. Rimmer tampak kesulitan. Ia merasa tekanan ini berbeda jika dirasakan langsung. Ia bertanya-tanya bagaimana cara Runan dapat melewati ujian ini. Buren merasa dirinya tak dapat bergerak sedikit pun. Lalu Rimmer berkata kepadanya bahwa dirinya lebih berbakat dibanding dengan peserta lainnya. Jumlah orang yang sebanding dengannya hanya sedikit dan bisa dihitung dengan jari. Tetapi menurut Rimmer, Buren tidak ada bedanya dengan murid lain yang membuang-buang waktu. Menurut Rimmer, tidak penting mempelajari swordsmanship yang sudah melenceng dari tujuan aslinya, karena saat ini hanya perlu melatih tubuh dan willpower dahulu. Rimmer juga berkata bahwa Buren selalu saja menggunakan aura ketika ia sedang kesusahan. Tetapi jika ia menggunakan kekuatan auranya di sini, maka Buren akan langsung gagal. Buren yang mendengar perkataan tersebut merasa bahwa dirinya tidak boleh gagal di sini. Jika ia gagal, ia akan merasakan hal yang sama dengan kakaknya yang tidak diterima oleh ayahnya dan ditatap dengan sinis karena tidak berhasil melewati ujian ini. Buren juga akan terbuang dari keluarga jika itu terjadi. Lalu Buren mengeluarkan sekuat tenaganya untuk dapat menyentuh Rimmer. Dengan sedikit teriakan dan semangat, akhirnya Buren berhasil menyentuh kaki Rimmer. Buren pun lolos. Lalu Rimmer berkata kepada Buren bahwa kini usianya masih 12 tahun.
Jadi berhenti berpikir sebagai orang dewasa dan berlatihlah sesuai dengan usianya saat ini. Lalu setelah itu, urutan peserta terakhir yaitu Rowan Zickhart. Ia dipanggil maju ke depan. Begitu tiba di hadapan Rimmer, Rowan ditanya apakah dia sudah siap dengan tes ini. Rowan pun menjawab bahwa dirinya sudah siap untuk melakukan ujian. Langsung Rimmer memulai ujian dan mengeluarkan aura miliknya yang begitu besar daripada peserta lain. Dari kursi hadirin tampak Sylvia dan Helen khawatir dengan ujian yang sedang dijalani oleh Rowan. Dan Glenn yang melihat juga sedikit kaget melihat Rimmer mengeluarkan aura yang begitu besar kepada Rowan. Sementara itu tampak Rowan masih dapat berdiri tegak di hadapan Rimmer. Rowan bertanya pada Rimmer apa tes ini sungguhan untuknya. Sambil tertawa, Rimmer menjawab bahwa dirinya tak dapat melihat bakat yang ada pada dirinya, sehingga ia memberikan tes kekuatan seperti ini. Menurut Rimmer yang jelas Rowan jauh di atas Buren dan Runan. Sambil mengeluarkan aura yang lebih, ia berkata kepada Rowan untuk mencoba menahan tekanan darinya. Menurut Rowan, soul level tak ditampung dalam tubuh, tapi di dalam vessel of the soul, dan saat ini dirinya tak hanya berada di level Rowan Zickhart saja. Kini dirinya juga mempunyai level dari kehidupannya sebagai Rowan sang assassin. Rowan maju perlahan demi perlahan. Rimmer yang melihat Rowan maju perlahan sangat kebingungan karena Rowan dapat berhasil menahan tekanan yang besar dari dirinya. Rimmer pun berkata kepada Rowan, sebenarnya Rowan itu siapa? Menurut Rimmer ini tidaklah masuk akal. Tetapi hal seperti ini terjadi langsung di depan matanya. Hal seperti ini adalah sesuatu yang sudah melebihi tingkat tidak mungkin. Rowan pun berhasil menyentuh tubuh Rimmer. Seluruh hadirin yang menyaksikan Rowan tampak terkejut. Hal tersebut mungkin tak pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan senyum tipis, Rowan bertanya kepada Rimmer apakah dirinya lolos ujian. Seluruh peserta kaget dan bertanya-tanya apakah Rowan berhasil menembus kekuatan Rimmer. Menurut mereka ini tidak masuk akal. Lalu Rimmer memandangi Rowan dan berkata dalam hati, bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak memiliki aura dapat menembus tekanan miliknya. Rimmer pun bertanya pada Rowan siapa dia sebenarnya untuk yang kedua kalinya. Lalu Rowan menjawab bahwa Rimmer telah melihat latihannya selama 6 bulan ini. Lalu Rimmer berkata kepada Rowan, ia bertanya karena menurutnya kekuatannya melebihi hasil latihan selama 6 bulan ini. Ia juga berkata telah memberikan tekanan yang melebihi kemampuan dirinya dan tak menyangka ternyata Rowan dapat menembusnya. Lalu Rowan menatap kebingungan kepada Rimmer. Rimmer juga begitu kepadanya. Lalu Rimmer berkata bahwa Rowan sebagai peserta terakhir, maka pemilihan train resmi berakhir. Dan dengan begitu pula Rimmer akan menunjuk satu peserta yang terbaik. Dan itu membuat seluruh orang yang ada di lapangan sedikit hening. Lalu dengan nada lantang Rimmer menyatakan bahwa Rowan Zickhart adalah peserta train terbaik selama ini. Mendengar nama Rowan menjadi train terbaik, Sylvia terharu bahagia, matanya berkaca-kaca seolah-olah hal ini tidak mungkin terjadi. Tampak obrolan dari keluarga lain yang tak percaya jika Rowan menjadi train terbaik. Mereka masih tak habis pikir bagaimana bisa Rowan mengalahkan Buren. Tiba-tiba saja Buren berteriak bahwa ia tidak terima dengan keputusan dari Rimmer. Ia berkata bahwa ini tidak benar dan Rimmer sedang berbohong. Rimmer pun sedikit terkejut mendengar teriakan Buren. Ia berkata kepada Buren apa maksud dari omongannya tersebut. Buren berkata bahwa ia tak terima jika Rowan lebih baik darinya dan tak terima jika orang seperti Rowan menjadi yang terbaik. Ia menuduh Rowan sudah menggunakan sebuah trik untuk menjadi train terbaik. Menurut para hadirin,
Perkataan Buren sedikit masuk akal, dikarenakan Raon memiliki Curse of the Frost yang tak memiliki aura. Menurut mereka, Raon telah menyuap instruktur Thrain. Buren yang masih protes berkata bahwa mereka adalah warrior dari keluarga Sighart, dan ia berkata harus melakukan 1 versus 1 untuk menentukan siapa saja yang menjadi terbaik. Rimmer hanya tersenyum dan berkata kepada Buren apakah dia benar-benar ingin menjadi yang terbaik. Buren pun sedikit gugup ketika Rimmer berkata seperti itu. Lalu ia berkata bukan begitu maksud darinya. Rimmer pun berkata kepada Glenn bahwa waktu tes sudah selesai. Ia bertanya kepada Glenn apa yang harus ia lakukan di saat seperti ini. Glenn pun tampak terdiam dan berpikir. Setelah itu ia berkata kepada Raon bahwa ada yang tidak terima dengan hasil tes, yang dimana Raonlah menjadi Thrain terbaik. Lalu Glenn bertanya kepada Raon apakah ia bersedia untuk duel melawan Buren. Raon berteriak bahwa ia tak ingin melakukan duel dengan Buren. Ia berkata bahwa tesnya sudah selesai dan hasilnya pun sudah keluar dan tak ada alasan untuk berduel tanpa memperebutkan sesuatu. Raon juga berkata, Buren selalu saja membahas tentang dirinya yang keturunan langsung dan kehormatan. Tetapi Raon tidak menyangka Buren akan kalah seperti ini. Buren pun tampak tak senang mendengar perkataan Raon. Ia mengatai Raon dengan kampret. Lalu Glenn berkata bahwa Raon dan Buren akan berduel memperebutkan posisi Thrain terbaik, dan jika salah satu dari mereka menang akan mendapatkan bronze tablet. Mendengar hal tersebut Raon cukup kaget. Golden, silver, bronze tablet akan diberikan berdasarkan performa di Sighart, tergantung jenis yang didapatkan berbeda. Menurutnya walaupun yang diberikan itu bronze, tetapi yang memberikannya adalah kepala keluarga Sighart langsung. Lalu Raon menjawab bahwa ia mengerti apa yang dimaksud dari Glenn. Lalu Glenn berkata mereka akan memulai duel antara Raon dengan Buren. Kali ini mereka akan menentukan duel terbaik. Rimmer berkata bahwa di sini mereka akan menjadi yang terbaik dan mendapatkan hadiah jika mereka menang. Dan peraturannya masih sama, mereka tak boleh menggunakan aura dan senjata. Jika menggunakan itu, mereka segera didiskualifikasi. Mereka hanya boleh menggunakan tubuh dan menggunakan kekuatan fisik mereka. Lalu Rimmer memimpin pertandingan duel antara Raon dan Buren. Buren langsung menyerang Raon dengan pukulannya. Namun Raon dengan mudah menghindari dari serangan Buren. Lalu Buren mengeluarkan Void Tiger Fist yang diwariskan oleh ayahnya. Menurutnya ini tak menyalahi aturan dan bukan kecurangan. Peserta pelatihan yang melihat merasa Buren sangatlah luar biasa, selalu menyerang Raon dengan cepat dan membuat Raon tak berkutik sama sekali. Sambil menyerang, Buren berkata Raon lebih lemah dari dirinya dan beraninya Raon mengincar posisi Thrain terbaik. Lalu Buren juga teringat tentang omongan ayahnya yang tak ingin ia gagal dalam ujian ini. Ayahnya juga berkata jangan mengecewakan ayahnya. Lalu Buren yang merasa dirinya dilihat ayahnya dari bangku penonton. Ia tak boleh kalah dan harus membuktikan dirinya lebih baik dari Raon. Dan berkata ia tak bisa dikalahkan orang seperti Raon. Buren selalu saja menyerang Raon. Raon hanya dapat menghindar. Ia membaca pergerakan dari Buren. Ia dapat melihat dengan jelas kemana arah tinjuan dan tendangan dari Buren. Melihat Raon yang hanya bisa menghindar, Buren berkata apakah Raon menyerah dengan dirinya. Di saat yang bersamaan, tampak Buren hendak mengeluarkan pukulan Void Tiger Fist. Begitu juga dengan Raon. Ia berhasil meniru Void Tiger Fist. Lalu tangan tinjuan mereka beradu yang membuat Buren terpental. Dan Raon memberikan pukulan tepat di perut Buren. Lalu Raon mengakhiri duel ini dengan memberikan Void Tiger Fist pada Buren. Tampak Buren jatuh kesakitan.
Ayah Buren yang menyaksikan di bangku penonton merasa hal yang dilakukan Raon sangat tidak mungkin. Begitu juga dengan Glenn. Ia berpikir bagaimana Raon dapat melakukan hal tersebut. Buren yang jatuh kesakitan bertanya kepada Raon bagaimana dia bisa menggunakan Void Tiger Force. Raon hanya menjawab bahwa Burenlah yang telah menunjukkan caranya kepada Raon dan Raon hanya menirunya. Para keluarga yang ada di bangku penonton juga kebingungan. Raon telah berhasil menggunakan Void Tiger Force. Mereka berkata bahwa teknik tersebut ditransfer ke Raon secara diam-diam. Rimmer yang melihat aksi Raon pun merasa kekuatan Raon sangat di luar nalar. Ia mampu meniadakan rotasi Void Tiger Force dengan pukulan balasan yang memiliki rotasi berlawanan. Menurutnya, untuk membaca gerakan martial art lawan saja sudah jenius, dan bahkan Raon mampu mengubah aliran tersebut menjadi miliknya sendiri. Rimmer berkata bahwa talenta seperti Raonlah yang mampu membuat individu berdiri di puncak benua, dan inilah yang dicari-cari oleh keluarga Ziggurat, yaitu talenta surgawi. Lalu Rimmer berkata bahwa pertandingan sudah selesai dan para hadirin dapat melihatnya dengan jelas bahwa pemenangnya adalah tetap Raon Ziggurat. Ia merangkul Raon dan berkata bahwa ujian kali ini benar-benar telah berakhir. Lalu Sylvia berlari ke lapangan dan langsung memeluk Raon. Ia tak menyangka akhirnya Raon dapat menyelesaikan latihan dan sekaligus menjadi train terbaik. Dan Raon pun berkata untuk segera pulang karena dirinya sudah lapar. Begitu juga dengan Runan, ia dihampiri oleh ayah dan ibunya. Buren juga begitu, ia dihampiri oleh keluarganya. Namun saat matanya memandang ke arah ayahnya, ayahnya berbalik badan dan memberikan tatapan yang tajam seperti tak terima. Dengan hasil tes kali ini, Buren merasa dikucilkan oleh ayahnya sendiri. Setelah itu malam hari di gedung, tampak Buren menemui ayahnya yang sedang bekerja. Buren tertunduk malu menghadap ayahnya. Lalu ayah Buren bertanya apakah dirinya masih ingat apa yang dikatakan ayahnya kepadanya. Lalu Buren menjawab untuk kembali sebagai top train dan jangan kalah pada siapapun. Ayah Buren berkata bahwa apa yang dikatakan Buren benar dan itu bukanlah hal yang berlebihan untuk diharapkan oleh ayahnya. Ayah Buren berkata untuk mengalahkan Runan dan menginjak-injak Raon dan kembali ke rumah sebagai penyandang orang teratas di kelas. Dan ternyata untuk mengalahkan Runan, bahkan melawan orang yang terbuang dari keluarga saja ia tak mampu. Ayah Buren dengan lantang berkata apakah ia ingin membuat ayahnya menjadi bahan tertawaan atau ingin menjadi seperti saudara ketiga dan keempatnya. Buren dengan rasa ketakutan menjawab bahwa tujuan tidak sama sekali seperti itu. Lalu ayah Buren berkata bahwa Buren sudah mengacaukan kesempatan pertamanya dan orang-orang pelatihan akan memilih peserta teratas di kelas setelah memberikan kertas nilai saat kelulusan peserta latihan diadakan. Ayah Buren berharap ia mengambil posisi itu kembali di sana, lalu menyuruh Buren keluar dari ruangannya. Buren pun keluar dari ruangan ayahnya dan perkataannya selalu terngiang-ngiang di pikirannya. Ia merasa dirinya sangat sial karena tidak bisa menjadi train terbaik dan mengalahkan Raon. Walaupun ia sudah berusaha sekeras mungkin agar tak bisa kalah. Buren tampak berjalan tak tahu arah dengan pikiran yang kosong. Lalu tiba-tiba saja ia sampai di depan gedung latihan tubuh. Ia pun bertanya kenapa dirinya bisa sampai sini. Mungkin ini karena dia sedang stres dan kebiasaannya berjalan tanpa tujuan. Lalu ia masuk ke gedung tersebut. Ruangan tersebut kosong karena pelatihan sudah selesai. Tampak Buren mengangkat sebuah barbel. Lalu matanya tertuju pada sebuah lemari loker. Ia melihat laci milik Raon dan ingin membukanya.
Menurutnya, kalau hanya mengintip tak menjadi masalah karena hanya melihat bukan mencuri. Ia kaget melihat tumpukan sepatu bekas Raon yang begitu banyak. Ia tak habis pikir, Raon menghabiskan sepatu sebanyak ini dalam 6 bulan, sedangkan dirinya hanya mengganti 2 sepatu selama ini. Lalu ia melihat seperti ada bayangan Raon yang sedang latihan olah tubuh. Menurutnya, kalau dipikir-pikir lagi, Raon selalu saja latihan saat dia mengabaikan hal-hal dasar dan latihan swordsmanship agar dapat mencolok dari kadet yang lain, atau saat ia menginginkan istirahat dengan nyaman dan Raon telah mengeluarkan esensi sesungguhnya dari seorang Sighart. Buren merasa selalu melakukan keterbalikan dari yang dilakukan oleh Raon. Lalu Buren meletakkan kembali sepatu milik Raon dan keluar dari ruangan tersebut. Ia berjalan sambil menatap langit yang sudah gelap. Sementara itu Raon yang sedang berada di kamarnya bersama Roh Biru sedang melihat stat window. Roh Biru berkata bahwa ia telah hidup selama ratusan tahun tetapi tak pernah ketemu orang seperti Raon. Lalu ia bertanya siapa Raon sebenarnya. Raon yang masih fokus melihat stat window menjawab dengan santai bahwa siapa yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Ia membebaskan Roh Biru untuk menebaknya. Raon yang kebingungan melihat stat window bertanya kepada Roh Biru tentang kemampuan yang diperlihatkan oleh stat window. Roh Biru menjawab bahwa itu adalah perception of the snow flower. Ia berkata bahwa Raon mendapatkan trait yang bagus. Roh Biru menjelaskan ini dari ability yang meningkatkan jangkauan indera miliknya. Walau sekarang masih bintang 1, tapi akan meningkat sekitar 10%. Raon yang mendengar perkataan Roh Biru merasa hal ini cukup bagus untuknya. Raon bertanya kepadanya, kenapa namanya seperti itu? Menurut Raon ini sangatlah aneh, tetapi menurut Roh Biru itu adalah nama yang keren. Lalu Raon keluar dari kamarnya. Keesokan harinya, Raon yang sedang bersama Sylvia didatangi oleh seorang pelayan kerajaan bahwa Raon sedang dipanggil oleh Glenn. Sylvia sedikit kaget. Ia bertanya pada pelayan, apakah Raon dipanggil karena membuat sebuah kesalahan? Sang pelayan berkata kepada Sylvia untuk tidak perlu khawatir. Ia berkata bahwa Glenn ingin memberikan tablet bronze secara langsung kepada Raon. Lalu tampak Raon sedang berlutut hormat di hadapan Glenn. Lalu Glenn berkata pada Raon, walau dirinya tak menyukai situasi ini, tapi ia harus memegang janjinya. Lalu sang pelayan memberikan tablet bronze kepada dirinya. Sambil Raon mengambil, ia dijelaskan oleh pelayan bahwa kapan saja ia mengembalikan bronze tersebut, ia boleh meminta barang atau janji yang sesuai dengan tablet bronze. Raon yang memegang tablet bronze ingin bertanya satu hal kepada Glenn. Ia bertanya tentang apa yang harus ia lakukan agar ibunya mendapatkan posisinya kembali seperti sebelumnya. Glenn bertanya posisi apa yang ia maksud. Apakah sebagai bagian dari garis utama keluarga? Lalu Raon menjawab Glenn bahwa maksud yang diinginkan Glenn benar seperti itu. Ia juga merasa bahwa Glenn sedikit melembut tiba-tiba. Glenn pun menjawab hal itu bisa saja dilakukan ketika sebuah pencapaian yang diakui oleh seluruh anggota keluarga telah dicapai. Tapi menurut Glenn, itu tak semudah seperti yang didengar. Lalu Glenn berkata bahwa untuk mencapai itu seperti memetik bintang di langit, sangat mustahil, apalagi dari bocah sepertinya. Raon menjawab, tapi kau mengatakan itu mungkin terjadi. Ia menaruh tablet bronze dan berkata tidak apa-apa dan berterima kasih atas jawaban kepala keluarga. Raon berbalik badan dan memutuskan untuk kembali bertemu ibunya. Belum jauh Raon berjalan, ia diberhentikan oleh Glenn. Glenn berkata bahwa Raon belum meminta hadiahnya.
dan ia hanya bertanya pada Glenn yang dimana itu bisa saja dijawab tanpa tablet tersebut. Lalu ia bertanya kepada Raon apa keinginannya. Raon yang sedang berkata kepada Glenn bahwa ia menginginkan teknik kultivasi aura yang jauh lebih baik dibanding apa yang diterimanya di pelatihan dasar. Ia juga meminta teknik kultivasi yang sesuai dengan bronze tablet miliknya itu. Menurut Raon, teknik kultivasi shadow dari kehidupan sebelumnya tidaklah cukup untuk mengembalikan posisi Sylvia di keluarga dan untuk membalaskan dendamnya kepada Derus. Glenn pun mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Raon. Lalu Glenn memetikkan jarinya. Seketika muncul susunan buku-buku yang begitu banyak di hadapan mereka. Glenn berkata bahwa ini adalah rak buku yang dimiliki oleh Sighart. Lalu ia menyuruh Raon untuk mengangkat tangannya dan akan keluar buku yang dibutuhkannya sekarang juga. Raon pun tampak paham apa yang disebutkan oleh Glenn. Ia langsung mengangkatkan tangannya. Ia berharap sesuatu yang sangat ia butuhkan muncul dari susunan buku-buku tersebut. Tiba-tiba saja salah satu buku tua terbang ke arahnya. Raon yang tidak mengetahui itu buku apa yang keluar seolah-olah bertanya buku tua apa yang terbang menghampirinya. Sementara itu Glenn dan pelayan tampak kaget dan bingung. Glenn pun bertanya kepada Raon bagaimana ia bisa mendapatkan buku tua tersebut. Buku tersebut adalah 10,000 Flame Cultivation. Buku melayang dan terbuka di hadapan Raon. Ia tampak kebingungan dengan teknik kultivasi yang ada pada buku tersebut. Buku teknik kultivasi memancarkan sinar cahaya api yang membuatnya kaget. Raon pun merasa ada aura yang terus mengalir di tubuhnya. Lalu Glenn pun memanggil Raon. Ia bertanya kepada Raon apa yang barusan dilakukan olehnya. Raon pun menjawab Glenn ia tak tahu apa yang dilakukannya. Yang diingat olehnya hanyalah teknik kultivasi yang tiba-tiba menghilang di tangannya. Lalu Glenn bertanya lagi, apakah Raon mengingat nama buku tersebut? Sementara itu Raon hanya menunduk dan melihat tangannya. Tampak start window seperti mengingatkan Raon. Glenn pun bertanya lagi, apakah Raon mengingat isi buku tersebut? Raon pun menjawab, ia juga mengingat isi buku tersebut. Setelah itu, Glenn berkata bahwa Raon telah dianugerahi bronze tablet dan ia boleh pergi meninggalkannya sekarang juga. Raon pun berbalik badan segera meninggalkan Glenn dengan pelayannya. Bersamaan dengan itu, Raon tampak masih kebingungan dan melihat telapak tangannya. Setelah Raon sudah tidak ada, sang pelayan bertanya kepada Glenn tentang buku yang diambil oleh Raon. Glenn pun menjawab bahwa buku tersebut adalah teknik kultivasi dari kepala keluarga Sighart yang pertama. Glenn juga menjelaskan bahwa teknik tersebut belum ada yang dapat membaca dan dilakukan oleh siapapun sepanjang sejarah Sighart. Glenn tampak tak menyangka melihat Raon dapat mempelajari teknik kultivasi The Thousand Flame tersebut. Mendengar perkataan Glenn, sang pelayan pun tampak khawatir terhadap keberadaan Sylvia dan juga Glenn itu sendiri. Menurutnya, Sylvia dan Raon mungkin akan terseret dalam bahaya jika ada yang mengetahui hal ini. Ia berkata bahwa tak perlu khawatir dengan Sylvia dan Raon, dikarenakan tak ada satu orang pun yang mengetahui tentang teknik kultivasi 10,000 Flame dan tidak ada yang bisa menggunakannya. Menurut Glenn, jika bukan karena Raon, buku tersebut hanya akan menjadi pajangan dan membusuk di rak-rak tersebut. Glenn berkata kepada pelayan bahwa ia memiliki sebuah firasat kalau angin segar akan berhembus di masa depan keluarga Sighart. Sementara itu, tampak Raon yang masih melihat telapak tangannya. Menurutnya, pemberian teknik kultivasi ini cukup aneh.
Bahkan jika ditukar dengan golden tablet pun tidak akan sebanding dengan teknik kultivasi yang diterima olehnya. Sambil mencoba berkultivasi, menurut Raon, teknik kultivasi ini tak kalah dengan teknik Ring of Fire yang legendaris. Maka teknik ini layak dipelajari olehnya. Tampak Raon terus saja berlatih kultivasi. Ia kesusahan mengumpulkan aura untuk kultivasi ini. Roh biru yang bersama Raon berkata bahwa Raon tampak sedang kesulitan. Ia menyuruh Raon untuk berhati-hati karena akan menjadi masalah jika seseorang menyentuh dirinya pada saat berkultivasi. Ia akan menjadi lumpuh padahal sudah mendapatkan teknik kultivasi sebagus itu. Lalu Raon tampak kaget mendengar omongan roh biru tersebut. Roh biru berkata kepada Raon agar membiarkan King of Essence mengganggu dirinya pada saat berkultivasi. Raon pun menjawab roh biru bahwa itu akan merugikannya karena King of Essence akan mendapatkan tubuh Raon yang sedang lumpuh. Lalu roh biru menjawab bahwa itu tidak menjadi masalah meski anggota tubuh Raon dipotong atau energi senternya meledak. King of Essence dapat menghidupkan kembali semuanya. Mendengar perkataan dari roh biru, Raon menganggapnya sebagai seorang musuh dan Raon mulai lebih berhati-hati terhadap roh biru tersebut. Lalu Raon berjalan mengarah jendela kamarnya. Ia ingin mengurus seorang pelayan yang setiap malam berkunjung ke tempatnya. Ia melihat ada pelayan wanita yang sedang menulis di pinggir sambil menulis pesan yang ingin ia sampaikan. Ia berkata bahwa ini adalah berita dan hanya ini yang dapat ia sampaikan selama ini. Berita yang disampaikannya adalah tentang Raon yang mendapatkan teknik kultivasi dan aura kultivasi yang dikeluarkan oleh Raon sangatlah luar biasa. Judil sedikit merasa ketakutan. Ia berpikir mau sampai kapan ia diperintahkan menjadi mata-mata seperti ini. Lalu Judil menaruh surat yang ditulisnya ke danau. Di saat ia ingin kembali, tiba-tiba saja Judil ditodong pisau di bagian lehernya. Raon berkata kepada Judil, jika ia berbicara maka Raon akan membunuhnya. Lalu Raon menyuruh Judil untuk menurunkan pandangannya dan melihat ke arah danau. Judil yang ketakutan merasakan aura membunuh milik Raon yang begitu besar. Lalu Judil melihat bayangan Raon di air danau. Judil tampak heran mengapa Raon dapat mengikutinya. Lalu Raon berkata kepada Judil bahwa ia sudah merasakan gerak memata-matai Judil sejak hari pertama Judil memasuki bangunan pavilion. Lalu Raon bertanya apakah Judil berhasil mendapatkan informasi yang layak untuk disebarkan. Judil merasa apa yang dikatakan oleh Raon sangat tidak mungkin. Itu dikarenakan Judil sudah benar-benar memastikan untuk tidak meninggalkan jejak maupun hawa kehadiran dirinya. Lalu Raon menyuruh Judil untuk membuka matanya. Judil yang masih ditodong dengan pisau mau tidak mau harus nurut dengan Raon untuk membuka mulut. Setelah itu Raon memberi sebuah pil kepada Judil. Setelah itu Raon mengambil surat informasi tentang dirinya yang hendak dikirimkan ke Central Martial Palace. Raon membuka surat itu tetapi ia tidak bisa membacanya. Ia pun bertanya kepada Judil apakah kertas tersebut telah diberikan kode atau membutuhkan reaksi tertentu agar bisa dibaca. Lalu Raon seperti menebak-nebak dengan apa surat itu dapat bisa dibaca. Lalu Raon menyebutkan bahwa surat tersebut dapat dibaca dengan cahaya bulan. Judil pun kaget Raon dapat mengetahui bagaimana cara surat tersebut dapat dibaca. Lalu Raon mencoba menebak siapa yang menyuruh Judil untuk memata-matai Raon. Kemudian ia mengetahui bahwa ini semua adalah perintah dari Caron Sighart. Judil merasa bahwa ini semua tidak mungkin terjadi
Dirinya sudah berlatih selama bertahun-tahun untuk menjadi ahli mata-mata. Mustahil menurutnya jika Raon berhasil mengetahui semuanya dari raut wajahnya. Dan rasa sakit membakar yang ada di tubuhnya adalah fakta bahwa Raon membaca pikirannya tanpa ada kesalahan. Lalu Judil bertanya pada Raon, apakah yang dimasukkan ke dalam mulutnya adalah red worm? Raon pun bertanya padanya, apakah ia mengetahui red worm itu apa? Lalu Raon berkata bahwa Judil mengirimkan surat ini pada Caron Zigguard. Pasti ia adalah mata-mata dari Central Martial Palace. Dan dia sudah memulai semua ini dari 7 bulan yang lalu setelah upacara Swords Judgment. Raon juga berkata bahwa Judil telah melakukan investigasi yang cukup mendalam, bukan hanya pada dirinya, tapi juga dengan Sylvia, Helen, dan pelayan lainnya. Dengan rasa takut yang berlebihan, Judil mengira ini akan menjadi misi yang mudah untuk mendapatkan informasi Raon yang hanya anak-anak dan Sylvia yang telah menjadi cacat. Tapi menurut Judil telah ada seorang monster yang hidup di paviliun. Sambil memegang surat informasi, Raon menatap Judil yang sedang berlutut ketakutan. Lalu Judil berkata kepada Raon bahwa ia akan mengganti seluruh informasi dengan informasi yang salah. Raon menyuruh Judil untuk melupakan niatnya itu karena Caron Zigguard lama-kelamaan akan mengetahui tentang dirinya. Raon pun mendekati Judil dan berkata bahwa ia akan menjadi mata-mata ganda. Judil disuruh mengirimkan informasi yang memang akan diketahui oleh Caron Zigguard. Dan Raon menginginkan informasi yang penting dari Caron Zigguard. Judil yang sudah ketakutan dari awal menjawab ia akan mengikuti sesuai perintah Raon. Lalu sembari meninggalkan Judil, Raon berkata bahwa saat Judil kembali, ia akan menantikan informasi yang berguna tentang Caron dari dirinya. Di perjalanan pulang, Raon ditanya oleh Roh Biru kapan dia mensamon Red Swarm. Raon menjawab bahwa ia tak mungkin menggunakan Red Swarm yang menjijikkan. Raon baru saja memberi Judil racun yang membuat rasa sakit luar biasa untuk sementara. Roh Biru bertanya lagi padanya bahwa Raon membaca pikirannya tanpa menggunakan Red Swarm. Raon menjawab dengan cara itu ia bisa mendapatkan informasi dari berbagai faktor. Orang lain pasti tidak tahu, hanya dialah yang tahu. Jauh setelah itu, hari di mana Raon sedang terfokus dengan latihannya telah tiba, di mana ia terus berlatih tetap tak bisa membentuk aura, bahkan sampai hari pemanggilan tiba. Tampak Raon sedang berjalan menuju camp pelatihan. Di camp pelatihan hanya ada 42 orang yang lolos menjadi train. Raon yang sedang memandangi sekitar camp pelatihan tiba-tiba saja didatangi oleh Runan. Runan menyapa Raon dan menatap mata Raon. Runan seperti teringat apa yang dibilang oleh ayahnya untuk berterima kasih karena sudah dibantu oleh Raon selama berlatih. Lalu Runan mengucapkan terima kasih kepada Raon. Raon pun tampak kebingungan. Menurutnya Runan bertingkah cukup aneh karena berterima kasih tanpa sebab. Dan nampak Dorian juga sedang di sana. Dorian memanggil Raon dan bertanya kabar Raon. Lalu Dorian mengatakan beruntung ketika Raon sebagai kepala train. Beda cerita kalau Buren yang menjadi kepala train. Tiba-tiba saja Buren muncul di hadapannya. Dorian langsung jatuh ketakutan. Tetapi Buren menghiraukan Dorian dan menemui Raon. Mereka berdua tatap-tatapan. Tiba-tiba saja Buren menunduk dan meminta maaf kepada Raon. Ia mengakui kekalahannya dan meminta maaf atas sifatnya yang jelek. Buren berkata bahwa ia belum menyerah dan harus berusaha agar dapat bangkit berdiri di hadapannya. Ia berbalik badan meninggalkan Raon dan menegaskan sekali lagi bahwa ia takkan mundur ataupun menyerah. Setelah Raon ditinggalkan oleh Buren, Raon tampak terkesima dengan kejujuran Buren
yang mengakui kekalahannya walau dia dari keluarga yang hebat. Tiba-tiba saja, Rimmer yang datang di kamp pelatihan, ia meminta maaf karena terlambat akibat dari meminum anggur yang menyebabkan dirinya kesiangan. Lalu di hadapan seluruh train, Rimmer mengucapkan selamat. Ia juga menyampaikan bahwa pelatihan resmi akan dimulai dari hari ini dan rutinitas kegiatan mereka keseluruhan akan sama seperti sebelumnya. Hanya saja ada sedikit tambahan program pelatihan. Rimmer memberitahu program latihan tambahan pertama yaitu metode kultivasi aura. Di tengah-tengah Rimmer menjelaskan kepada seluruh train, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang menendang pintu untuk masuk ke kamp pelatihan. Ia berteriak seperti orang yang sedang marah. Dorian pun tampak kaget melihat sosok wanita tersebut. Sementara itu, Rimmer berkata, akhirnya wanita tersebut datang juga. Ia menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah train yang gagal dari kelompok sebelumnya. Dan Rimmer memperkenalkan wanita tersebut bernama Martha Zieghart. Kita diperlihatkan Rimmer yang sedang menjelaskan bahwa Martha adalah anak yang baik meskipun kelihatannya tidak seperti itu. Selain itu, Martha bertanya siapa yang menjadi kepala train kali ini. Ia juga berkata bahwa ia tak tahan dengan orang yang lemah daripada dirinya, apalagi memiliki jabatan yang lebih tinggi. Dengan sombong, Martha berkata harus mengetes kekuatan keparat yang menjadi kepala train sekarang. Dengan muka yang gembira, ia berteriak agar kepala train memunculkan wajahnya dan mengajaknya bertanding sekarang juga. Raon yang berada di antara train berpikir dirinya sial karena selalu dikelilingi orang-orang yang bertingkah aneh seperti ini. Lalu setelah itu Raon berteriak menyebutkan namanya dan posisinya sebagai train teratas. Mendengar perkataan Raon tadi, Martha berkata bahwa Raon tidak seperti orang yang menjadi train terbaik. Tapi menurutnya itu tidak masalah. Ia langsung mengajak Raon untuk bertarung. Lalu di sisi lain, Buren memanggil Martha dan berkata di mana letak harga dirinya. Tetapi Martha semakin emosi mendengar perkataan Buren. Menurutnya Buren tak sopan berkata seperti itu terhadap orang yang lebih tua. Martha berbelok ke arah Buren. Ia berkata kepada Buren akan membunuhnya jika bicara tanpa berpikir lagi. Martha menyarankan agar Buren sedikit berhati-hati dengan ucapannya. Lalu Buren menyangkal Martha dan berkata bahwa Raon diakui sebagai train teratas oleh Rimmer dan Lord Zieghart. Lalu Buren bertanya apakah Martha tak setuju dengan keputusan mereka. Mendengar perkataan Buren yang membuatnya terpojok, Martha berkata bahwa dirinya mengingat bagaimana Buren bertingkah pada saat pengumuman train terbaik. Lalu ia bertanya apakah ia salah melakukan apa yang dilakukan Buren sebelumnya. Buren pun menjawab bahwa dirinya tak ingin melihat kejelekan yang sama seperti yang ia tunjukkan sebelumnya. Melihat Buren yang menyangkal Martha, menurut Raon Buren benar-benar sudah berubah dan Martha tetap berjalan mendekati Raon. Sementara itu, tampak Runan yang berdiri di depan Raon seperti menghadang Martha untuk mendekatinya. Runan berkata kepada Martha untuk menjauh darinya. Melihat orang-orang yang berusaha menahan dirinya, Martha berkata bahwa ia sangat menikmati pertunjukan kasih sayang kepada teman. Lalu ia berkata bahwa apakah seperti ini cara sampah saling melindungi satu sama lain. Lalu Martha berbalik meninggalkan Raon sambil berkata dirinya yang salah jika melanjutkan keributan ini. Dan ia berkata akan menjadi penjahatnya di sini. Dengan senyum jahat, Martha berkata bahwa ia benar-benar membenci pengecut yang bersembunyi di balik orang lain. Menurutnya itu lebih buruk dari orang yang angkuh. Dan bersamaan dengan itu,
ia berbalik badan dan menyerang ke arah Raon. Buren dan Runan hanya terdiam melihat Martha menyerang Raon. Sementara itu, Raon dapat menghindar dari serangan Martha. Lalu Raon memanfaatkan celah untuk memukul Martha. Begitu juga dengan Martha, ia dapat menghindari serangan dari Raon setelah terkena satu pukulan. Martha pun terkejut melihat reaksi dari Raon. Martha semakin benci dan ingin menyerang. Namun di saat ingin menyerang, ia ditahan oleh Rimmer. Rimmer berkata bahwa semua ini sudah cukup, dan ia menganggap mereka telah meremehkan dan mengabaikan dirinya. Ia berkata bahwa tak enak jika diperlakukan seperti tidak ada dan tidak dihargai. Rimmer berkata kepada Martha bahwa Raon tidak seperti Runan dan Buren yang sudah mempelajari aura. Ia juga berkata apakah Martha tidak merasa buruk jika menang dengan keadaan seperti ini. Tapi begitu Raon sudah mempelajari aura, maka Rimmer memperbolehkan mereka bertarung sebanyak yang mereka mau. Setelah mendengar ucapan Rimmer, Martha melepaskan tangannya dan berkata bahwa ia ingin berhenti. Setelah itu, Rimmer menyuruh Raon untuk kembali ke posisinya. Roh biru yang menyaksikan Raon diserang seperti tak terima karena telah membiarkan Martha pergi begitu saja. Roh biru berkata bahwa akan mencabik-cabik tubuhnya tak akan cukup untuk membalaskan dendam. Lalu Raon berkata padanya, setidaknya ia berhasil memukul Martha. Mendengar perkataan Raon tersebut, menurut roh biru tak cukup dengan memukul saja. Raon harus memisahkan badan dan kepala Martha. Lalu Raon berkata bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk itu. Menurutnya lebih baik bertarung di saat Raon menginginkan sesuatu dari Martha dan mempertaruhkan posisi train terbaik Raon sebagai taruhannya. Dan Raon berjanji akan memperlihatkan sesuatu yang keren saat bertarung dengannya nanti. Setelah itu, tampak keadaan di dalam ruangan camp pelatihan. Para train sedang melakukan posisi kuda-kuda. Rimmer menyuruh para train untuk beristirahat selama 10 menit. Tampak Buren yang sedang beristirahat. Ia merasa bahwa latihan kali ini terasa tak mudah. Lalu ia melihat Raon. Ia membandingkan dirinya dengan Raon yang sudah banyak berkembang meskipun baru 1 bulan sejak latihan dimulai. Menurut Buren, Raon akan mempelajari swordsmanship di saat yang bersamaan dengan dirinya. Dan menurut Raon, bukan hanya dirinya lah yang merasa tertekan dengan kemajuan Raon. Buren melihat Martha yang latihan begitu keras karena merasa cemas. Sementara itu Martha cemas ketika melihat Raon yang baru pertama kali mempelajari fist teknik dan bertambah kuat dengan cepat. Menurutnya tidak mungkin Raon mempelajari teknik-teknik tersebut sebelumnya seperti Runan dan Buren. Lagi pula tubuh Raon yang sedang tidak baik-baik saja tidak akan mungkin dapat berlatih dengan gigih setiap hari. Dari perbandingan itulah Martha merasa dirinya tak boleh tertinggal dari Raon. Martha yang dikenal sebagai pemburu selalu melampaui anggota keturunan langsung dan kolateral. Martha juga dikenal sebagai orang jenius dan selalu menjadi yang terbaik. Sekarang ia terlalu cemas dan tak bisa menutupi rasa cemasnya tersebut. Martha teringat sesuatu di malam hari ketika ia berjalan ditegur oleh seorang pelayan karena melihat Martha terlihat cemas. Sang pelayan berkata bahwa Raon telah menunjukkan talenta yang luar biasa. Dan menurut pelayan, Martha tidak akan mengalami kekalahan dengan Raon dikarenakan Raon memiliki kelemahan besar yang tak dapat diatasi olehnya. Sementara itu, Raon yang terus berlatih didekati oleh 2 train. Mereka berdua bertanya soal postur tubuh kepada Raon, tetapi mereka dihiraukan oleh Raon sehingga membuat mereka berdua berkata, bisakah Raon setidaknya menghadap ke mereka?
Menurut mereka, keahlian pedang Raon sangat hebat. Tiba-tiba saja Marta datang menghampiri mereka. Ia juga berkata bahwa Raon hebat sambil bertepuk tangan. Marta berkata bahwa ia tak menyangka Raon dapat berlatih bersama dengan waktu yang singkat. Ia juga mengatakan bahwa Raon orang yang jenius karena mampu belajar dengan cepat. Tetapi setelah itu ia malah menghujat Raon karena mana sensitif milik Raon yang rendah, semua itu akan sia-sia dan talenta Raon tak berguna menurutnya. Marta juga berkata, setidaknya Raon dapat menjadi seorang instruktur ilmu pedang. Orang-orang yang ada di dalam gedung pelatihan pun terdiam. Begitu juga dengan Rimmer. Ia hanya memperhatikan dan diam saja melihat Marta. Lalu Marta melihat ke belakang. Ia sudah menduga orang-orang akan hanya diam, tak ada yang menggubris dirinya. Sementara itu, Raon terus saja berlatih. Di sisi lain, sekarang Marta menganggap Raon bukanlah orang yang harus ia khawatirkan. Tak lama dari itu, ia dihampiri oleh Runan. Ia pun bertanya apakah Runan ada urusan dengannya. Runan hanya menyuruh Marta untuk pergi. Lalu Marta berkata apakah hanya itu yang ingin ia katakan kepadanya. Sekali lagi Runan berkata kepada Marta untuk segera pergi. Lalu dengan muka yang tersenyum Marta berkata ia akan segera pergi. Dan lagi pula dirinya harus menghadiri pelatihan khusus para keturunan langsung. Marta pun meninggalkan Runan. Sementara itu Runan hanya memperhatikan gerak-gerik dari Marta. Di malam hari, tampak Raon yang sedang beristirahat selesai latihan. Ia berkata bahwa latihan hari ini sudah cukup. Sambil melihat tangannya yang berlatih pedang, ia merasa bahwa latihan ini sungguh menyenangkan. Ia mengingat dirinya yang dahulu pada saat di medan tempur. Raon tidak hanya belajar seni bela diri, tetapi ia juga mempelajari teknik bertahan hidup dan membunuh. Ia sangat senang berlatih untuk memperkuat dirinya sendiri. Di saat duduk, Roh Biru berkata kepadanya bahwa ia tak menyangka kepada Raon karena diam saja pada saat dihina oleh Marta dan terus-terusan membicarakan dirinya. Raon hanya berkata bahwa ia tidak mendengar karena terlalu fokus pada saat latihan. Roh Biru berkata seharusnya Raon lebih peduli terhadap sekelilingnya, dan jika ada yang mengatainya seperti itu, ia pasti akan membekukannya di tempat. Raon berjalan hendak keluar dari gedung latihan. Bersamaan dengan itu, Raon memotong perkataan Roh Biru dan berkata bahwa tak ada untungnya bertikai dengan Marta untuk sekarang ini. Dan bahkan tanpa teknik Thousand Flame pun Raon dapat mengalahkannya dengan mudah. Pada saat Raon membuka pintu, tiba-tiba saja di hadapannya sudah ada Runan yang membawa sebuah kotak. Raon pun terkejut dan bertanya kenapa Runan berada di sini. Runan segera membuka kotak tersebut. Ia mengeluarkan sebuah makanan dan menyuruh Raon untuk memakannya. Raon hanya melihati makanan tersebut dan bertanya makanan seperti apa ini. Tetapi Runan tidak menjawab. Ia tetap menyuruh Raon untuk memakan makanan tersebut. Raon pun memakan pemberian Runan. Raon sebagai assassin belajar untuk tidak menerima apapun yang diberikan oleh orang lain. Tapi menurutnya Runan tak akan memberinya sesuatu yang buruk. Lalu tiba-tiba Raon dan Roh Biru merasakan sesuatu yang berbeda. Makanan tersebut begitu lezat. Mereka ingin makanan tersebut lebih banyak lagi. Lalu Raon berkata kepada Runan bahwa makanan tersebut sangat lezat. Runan menjelaskan makanan tersebut adalah es krim marble. Sesudah itu Runan berbalik badan dan segera pulang. Lalu Raon hendak menghentikannya. Raon berpikir bahwa Runan telah mengkhawatirkan dirinya.
Menurutnya, Runan sangat menyukai makanan manis dan di kotak yang ia bawa ada 4 buah es krim, tapi Runan menyisakan satu untuk dirinya. Menurut Raon, pasti Runan sangat berat hati untuk memberikan sesuatu yang disukai olehnya. Tetapi Raon telah berterima kasih. Ia berpikir akan membalas kebaikan Runan suatu saat nanti. Setelah itu, tampak Raon telah tiba di depan pintu gerbang rumahnya. Tampak orang rumah sangat khawatir dengan Raon yang pulang larut malam. Lalu tampak Judil memberikan surat informasi yang akan diberikan kepada Sentral Martial Palace. Lalu Raon bertanya tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang di sana. Judil pun berkata bahwa tidak banyak yang dikatakan oleh orang-orang Sentral Martial Palace. Mereka hanya memerintahkan Judil untuk mencari informasi lebih dalam mengenai Raon yang mampu menguasai ilmu pedang dan pertarungan begitu cepat. Dan Judil juga menyampaikan bahwa orang-orang di sana keliangan sangat ingin meminta informasi tentang Raon karena mengetahui kabar bahwa dirinya belum menguasai aura. Lalu Raon bertanya bagaimana omongan mereka tentang ibunya. Judil juga menjawab ketertarikan mereka terhadap Sylvia juga sudah berkurang. Judil juga berkata bahwa dirinya akan ditarik oleh orang-orang Sentral Martial Palace. Sementara itu, menurut Raon ini adalah kabar buruk jika Judil ditarik kembali ke Sentral Martial Palace. Karena untuk saat ini ia masih membutuhkan informasi dari Judil. Lalu Judil memanggil dan bertanya pada Raon. Ia bertanya apakah Raon dengan sengaja belum mempelajari aura. Raon menjawab Judil dengan tersenyum. Ia berkata bahwa dirinya juga tidak tahu. Raon pun kembali bertanya balik kepada Judil bagaimana menurutnya. Apakah Raon dengan sengaja atau tidak dalam mempelajari aura. Nampak Rimmer dan Raon sedang di dalam hutan. Raon berkata kepada Rimmer, bukankah tadi Rimmer ingin mengajarinya soal atribut? Kenapa sekarang Rimmer malah mengajaknya mendaki? Rimmer pun merespon Raon dengan cara menyuruh Raon berhenti mengeluh dan bersabar sampai waktunya tiba. Lalu Rimmer berkata bahwa meski dirinya adalah pemalas, namun dia ini adalah seorang guru yang hebat. Melihat kondisi sedang berada di tengah hutan, Raon bertanya kepada Rimmer bagaimana dia mengajarkan Raon tentang atribut di tempat seperti ini. Rimmer hanya memandangi Raon dan mengingat pada saat ia pertama kali melihat teknik latihan Raon. Rimmer bagaikan melihat api yang kuat menyerupai magma. Menurutnya, Raon berada di level berbeda dari teknik latihan biasa. Lalu Rimmer berkata kepada Raon bahwa tempat mereka sekarang ini sudah cukup untuk dirinya memberitahu aura yang cocok untuk Raon. Raon pun tampak heran. Ia melihat sekitarnya dan bertanya, apakah di tempat seperti ini dan kenapa di sini tempat untuk mempelajari auranya. Namun Rimmer tak menjawab Raon. Tanpa basa-basi, ia mengeluarkan aura angin miliknya. Lalu Rimmer berkata, ia ingin membuat pedang angin untuk melindungi Raon. Dan angin yang sedang dirasakan Raon adalah angin yang dipilih oleh Rimmer. Namun Raon tampak termenung dan melihat telapak tangannya. Lalu Rimmer takjub kepada Raon. Ia ingin berkata meski telah melemahkan auranya untuk memberi contoh, ternyata Raon sama sekali tak takut dengan itu. Dan Rimmer juga berkata bahwa Raon tak seperti anak kecil pada umumnya. Rimmer menjelaskan kepada Raon bahwa dirinya merasakan angin ini sejak dari lahir karena dia adalah seorang elf. Sementara itu Raon adalah seorang manusia dan ditambah lagi saluran mana milik Raon tersumbat aura dingin. Raon akan kesulitan dengan itu semua. Kemudian Rimmer menjelaskan angin memiliki beberapa jenis, ada hangat, dingin, dan juga tajam. Dulu Rimmer menginginkan pedang angin yang dapat membelah apapun. Kemudian ia mendekatkannya. Lalu ia berkata kepada Raon bahwa Raon harus seperti dirinya.
harus mencari dan memikirkan api apa yang ingin dimiliki Raon. Lalu Raon berkata kepada Rimmer bahwa mereka sedang berada di daerah utara dan hanya api unggunlah yang layak untuk dibuat di sini. Rimmer kemudian menjawab Raon, jika mereka melakukan itu di sini, maka kepala mereka berdua akan melayang karena telah merusak hutan. Rimmer pun berkata kepada Raon kalau ia memiliki tempat yang sempurna untuk Raon berlatih. Sesudah itu, tibalah mereka di suatu tempat pembuatan pedang. Tampak Rimmer menyapa seorang pak tua. Ia berkata bahwa dirinya telah datang. Pak tua itu berkata ia penasaran kenapa api yang dibuat olehnya tidak hidup. Itu ternyata ia kedatangan Rimmer. Dengan nada yang sombong, Rimmer berkata pada pak tua tersebut, lagi pula hari ini dirinya akan gagal lagi. Lalu Raon yang nampak kebingungan bertanya kepada Rimmer tempat apa sebenarnya ini. Lalu Rimmer menjelaskan bahwa tempat mereka berdiri sekarang adalah tempat di mana Raon dapat merasakan api membara yang paling panas seantero wilayah utara. Setelah Rimmer selesai menjelaskan kepada Raon, pak tua tersebut bertanya kepada Rimmer siapa yang diajaknya untuk berkunjung sekarang ini. Rimmer menjawab pak tua bahwa ia sedang bersama cucu dari Glenn Sighart. Mungkin pak tua tersebut berpikir Rimmer dan Raon datang ingin untuk menempah sebuah pedang. Ia berkata bahwa dirinya sudah pensiun, kecuali Glenn Sighart langsunglah yang datang sendiri meminta bantuan darinya. Lalu tampak Raon yang sedang takjub dengan kobaran api yang ada di depannya. Ia berkata bahwa dirinya sudah melihat banyak jenis api di kehidupan sebelumnya. Tapi api yang ada di hadapannya adalah gambaran api yang ingin dibuat olehnya. Tampak Raon mengecilkan apinya dengan gerakan tangan seperti mencengkram. Tampak Rimmer memperkenalkan nama pak tua tersebut adalah Falkan. Lalu pak tua tersebut berkata jika Raon menginginkan sopan santun maka dia bisa mencarinya di tempat lain. Raon yang mendengar nama Falkan seolah-olah teringat kepada pengrajin yang terkenal di seluruh dunia karena keahliannya membuat senjata. Ia bertanya dalam hatinya apakah pak tua tersebut benar-benar Falkan yang membuat pedang True Heaven Sword milik Glenn Sighart dan kemudian menghilang 30 tahun yang lalu. Raon tak menyangka selama ini Falkan berada di tempat ini. Kemudian tampak Raon yang sedang menunduk memberi hormat dan memperkenalkan dirinya. Melihat Raon yang menunduk hormat, Falkan bertanya kepada Rimmer apakah ia telah menceritakan tentang dirinya ke Raon. Raon menjawab bahwa ia tak menceritakan apapun sama sekali tentang Falkan kepada Raon. Lalu Rimmer menjelaskan sedikit tentang Falkan kepada Raon bahwa Falkan adalah pengrajin keluarga Sighart yang sudah pensiun dan sudah lebih dari 10 tahun menyulut api di rumah ini. Rimmer berkata kepada Falkan bahwa karena Falkan hanya menyalakan api di sini sepanjang tahun dan tak ada tempat untuk Raon merasakan api yang sesungguhnya selain di sini. Kemudian Rimmer bertanya kepada Falkan apakah dirinya bersedia membantu Rimmer dan juga Raon. Lalu Falkan berkata kenapa mereka tak pergi ke tempat pandai besi saja. Rimmer menjawab akan terlalu banyak orang yang mengawasi mereka di sana dan bukan hal yang bagus jika latihan teknik Raon dilihat oleh banyak orang sebelum ia menguasainya. Falkan pun tampak kebingungan. Ia bertanya apa maksud yang dikatakan Rimmer kepadanya. Rimmer menjawab karena Raon adalah seorang putra dari Sylvia, maka akan banyak orang yang melihatnya. Kemudian Raon juga berkata bahwa dirinya tak akan mengganggu dan ia meminta tolong pada Falkan agar membiarkan dirinya merasakan apinya. Lalu Falkan berkata bahwa dirinya sedang membuat arang emas, arang yang mampu menciptakan api yang lebih kuat dari arang hitam atau putih. Dan ia sudah menghabiskan 10 tahun hanya untuk membuat arang emas tersebut. Lalu Falkan berkata, ia tak peduli dengan apa yang dilakukan dengan Raon, asalkan ia tak mengganggu Falkan selama proses pembuatan arang emas.
Raon tampak senang mendengar perkataan dari Falkan yang mengizinkannya untuk merasakan api yang ada di rumah milik Falkan. Ia pun berterima kasih kepada Falkan. Lalu tampak Rimmer dan Falkan keluar dari rumah tersebut menunggu Raon yang sedang merasakan bara api yang ingin ia buat. Rimmer berkata kepada Falkan, ternyata dia adalah orang yang sangat baik dan ia tak menyangka permintaannya diterima dengan mudah oleh Falkan. Lalu Rimmer berkata jika Falkan terus baik kepada Raon, Rimmer akan membawakan alkohol yang nikmat untuk dirinya nanti. Falkan pun menjawab bahwa semua itu bukan karena dirinya. Falkan berkata api yang ditungku semakin membara saat Raon sedang masuk. Auranya cukup kuat sehingga arangnya hancur akibat lonjakan panas yang tiba-tiba. Falkan juga berkata bahwa pernapasan Raon memiliki kekuatan untuk memanipulasi api. Lalu ia berkata jika Raon seperti itu maka ia bisa mewujudkan impiannya membuat arang emas. Sementara itu tampak Raon yang sedang bertapa merasakan api. Sudah sejak 7 bulan ia mengunjungi tempat pembakaran charcoal vulkan dan membayangkan jenis api apa yang ingin ia kuasai. Ia sekarang mengerti mengapa orang-orang berkata api adalah elemen yang menakutkan dan terkuat. Tapi lain hal jika ia dapat mengendalikannya dengan benar. Menurutnya api yang terlatih lebih stabil dari elemen lainnya. Ditambah lagi, energi dari teknik kultivasi 10,000 flames juga ikut dibangkitkan. Ia teringat perkataan Rimmer tentang jenis api yang ia inginkan. Lalu Rimmer membayangkan api yang ia inginkan. Dengan itu ia mencabik-cabik leher Derus. Ia ingin Sylvia diterima kembali sebagai keturunan langsung di keluarga. Ia membutuhkan api yang bisa menerangi jalannya, api yang bisa menjadi pedang untuk menaklukkan monster-monster, dan api yang terus berkobar adalah api yang diinginkan oleh Raon. Raon yang masih dalam posisi bertapa merasakan energi api yang lebih kuat dari biasanya menyerap dalam tubuhnya. Ia harus fokus agar dapat menangkap api tersebut. Ia harus merasakan panas api lebih jelas lagi. Raon berkata apakah ini yang disebut dengan keadaan spiritual saat melupakan diri sendiri untuk sejenak. Ia dapat melihat gambaran dari pikirannya di depan mata. Dan menurutnya jika ia konsentrasi sedikit lagi maka akan berhasil. Raon yang sedang berkonsentrasi tiba-tiba saja diganggu oleh demon sang roh biru. Roh biru keluar dari gelangnya dan berkata bahwa sekarang adalah gilirannya. Sekarang badan Raon akan dibuat beku olehnya. Tampak Raon khawatir atas apa yang ingin dilakukan oleh roh biru. Menurutnya dirinya telah lengah dan membuat kesempatan roh biru menyerang untuk mendapatkan tubuhnya. Roh biru tampak begitu seram. Ia tiba-tiba muncul saat Raon sedang berlatih. Raon merasakan tubuhnya jadi seperti pecah menjadi berkeping-keping dan mulai sulit untuk bernafas. Ia akan mati jika bergerak dan menghentikan 10,000 flame sekarang. Raon yang sedang diserang roh biru berpikir harus memfokuskan aura entah bagaimana caranya. Ia berpikir bagaimana caranya agar bertahan hidup. Tetapi kesadarannya mulai menghilang sekarang. Roh biru yang melihat Raon sangat menyedihkan bagaimana ia berjuang untuk memperjuangkan hidupnya. Raon pun tampak lemas, lemah tak berdaya. Roh biru berkata, apakah Raon berpikir bisa seperti yang terakhir kali? Menurutnya semua percuma saja. Badan dan jiwa Raon akan segera menjadi milik demon roh biru. Roh biru berkata bahwa usahanya untuk bertahan hidup semuanya sia-sia. Raon tak ada bedanya dengan vulkan yang membakar charcoal di perapian. Dan ia menyuruh Raon tak usah khawatir karena dendamnya akan terbalaskan. Mendengar kata perapian, Raon berterima kasih karena seolah-olah diberi petunjuk oleh demon roh biru. Ini adalah satu-satunya kesempatan baginya. Ia akan mati jika tidak mencoba apapun. Menurutnya daripada menyerap mana dari alam, lebih baik ia menyerap mana dari perapian langsung. Api yang jauh lebih kuat dan panas yang bisa melenyapkan segalanya. Lalu Raon berkata kepada roh biru
untuk merasakan panas dari mana api yang ia serap dari perapian. Roh biru pun tampak terkejut. Ia berkata apa yang sedang dilakukan oleh Raon. Raon berkata kepada roh biru bahwa dirinya sedang berjuang. Di sisi lain, Vulkan tampak kaget. Api yang ada di tungku tempatnya bekerja tiba-tiba saja membesar. Ia tak pernah melihat api sekuat ini sebelumnya. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi pada perapian ini. Tiba-tiba saja ia teringat Raon. Ia melihat Raon di sisi lain. Vulkan berkata bagaimana mungkin di tempat Raon terasa begitu dingin padahal api dalam perapian sekuat ini. Vulkan bergegas berjalan ke arah Raon dan bertanya apakah ia sedang baik-baik saja. Vulkan melihat Raon tak ada respon. Ia berkata kepada Raon agar berbicaralah sesuatu kepadanya. Tiba-tiba Raon datang dan menghentikan Vulkan. Rimmer berkata untuk membiarkan Raon sendiri dan Vulkan tak boleh menyentuhnya. Vulkan berkata kepada Rimmer apa yang dimaksud olehnya. Jika membiarkan Raon di kondisi seperti ini mungkin Raon akan mati. Lalu Rimmer menjelaskan bahwa Raon sekarang dalam keadaan spiritual di mana dia sedang melupakan dirinya sendiri dan tak ada yang dapat mereka lakukan sekarang. Raon akan muntah darah dan mati jika mereka melakukan sesuatu kepada Raon. Lalu Vulkan bertanya tentang dingin yang dirasakan, apakah berasal dari dalam tubuh Raon, dan apa benar tidak ada yang bisa mereka lakukan kepada Raon. Lalu Rimmer berkata bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan dan itu sangat berbahaya. Rimmer yang memandangi Raon berjuang memohon dalam hatinya untuk dapat bertahan hidup. Lalu Raon yang dalam keadaan spiritualnya disuruh berhenti berjuang oleh roh biru. Roh biru berkata bahwa sekarang sudah tidak ada harapan lagi. Lalu Raon berkata bahwa semua adalah omong kosong. Ia sudah pernah mati sebelumnya dan tidak ada yang dapat ia lakukan sampai ia memejamkan mata terakhir kali. Dan ia berkata akan memastikan hal tersebut takkan terulang kembali. Sementara itu, Vulkan berkata apinya terlalu panas dan kalau dibiarkan perapiannya akan hangus meledak. Ia juga berkata perapiannya tak bisa menahan lonjakan panas secara tiba-tiba. Lalu Rimmer merasakan seluruh mana dari dalam perapian berkumpul dalam satu titik. Ia hanya tertuju pada Raon. Menurutnya Raon sedang menyerap mana panas tersebut. Di sisi lain, Raon yang sedang melawan demon roh biru dalam spiritualnya sedang berjuang melawan dan berusaha bertahan hidup. Tiba-tiba saja seluruh perapian milik Vulkan meledak hangus terbakar. Tampak Rimmer cemas akan keadaan Raon setelah ledakan terjadi. Rimmer berkata apakah dia sedang baik-baik saja dan menyuruh segera menjawab dirinya. Sementara itu, Vulkan hanya memanggil nama Raon Zighardt. Tiba-tiba saja, Rimmer melihat Raon muncul berdiri dengan gagah. Ia melihat Raon disinari oleh cahaya api emas. Ia bertanya apakah Raon telah berhasil menguasai teknik 10,000 Flame. Setelah kejadian yang tak terduga, tiba-tiba saja stat window milik Raon muncul dengan memberitahu bahwa ia telah berhasil menguasai 10,000 Flame dan peningkatan kekuatan pada dirinya. Raon pun merasa senang. Menurutnya ini lebih dari dugaannya. Ia merasa segera akan mengembangkan semua kemampuannya. Ia pun kaget tak menyangka dikarenakan semua peningkatan kekuatan didapatkannya sekaligus. Lalu roh biru yang kalah mengganggu Raon pada saat spiritual berkata siapa sebenarnya Raon. Ia merasa mental Raon selalu di ujung pertaruhan dan ia bertanya pada Raon mengapa ia dapat melewati situasi tersebut. Lalu dengan santai Raon berkata kepadanya percuma saja dan tidak ada gunanya roh biru mencoba menjatuhkan dirinya. Tampak Raon berkata dalam hatinya, ia dapat berkata seperti itu tapi tadi dia hampir saja mati. Ia harus berhati-hati kepada roh biru sekarang. Begitu juga roh biru. Ia merasa walau mereka memiliki kedekatan tetap saja Raon adalah musuh baginya.
Setelah itu, Raon dihampiri oleh Falkan dan bertanya apakah Raon baik-baik saja. Lalu Raon menjawab bahwa ia sedang baik-baik saja. Lalu Falkan bertanya lagi apakah Raon mendapatkan auranya. Raon menjawab Falkan bahwa dia telah mendapatkan aura yang ia mau berkat Falkan. Raon pun meminta maaf kepada Falkan dikarenakan ia telah menghancurkan tungku perapian milik Falkan. Falkan pun menjawab itu tidak menjadi masalah selama Raon baik-baik saja dan lagi pula ia dapat membuat tungku api yang lain. Lalu pandangan Falkan tertuju pada satu tungku perapian. Ia berkata benda apa yang ada di tungku tersebut. Lalu Raon berkata padanya sedang ada apa. Falkan pun menuju ke arah tungku tersebut. Dengan skop ia mengambil bongkahan bara api yang ada di tungku perapian. Dan yang diangkat oleh Falkan adalah arang emas. Lalu Falkan berkata bahwa mereka adalah orang yang beruntung. Ia menunjukkan arang emas yang lebih kuat dan tahan lama daripada arang putih dan hitam. Dan berkat Raon akhirnya Falkan dapat membuat apa yang selama ini diinginkan olehnya selama 10 tahun. Falkan pun berterima kasih kepada Raon. Lalu Raon kebingungan melihat Falkan yang berterima kasih kepadanya. Ia berkata pada Falkan bahwa ia tak melakukan apa-apa. Mendengar perkataan Raon, Falkan terdiam sejenak. Lalu ia berkata bahwa ia adalah orang bodoh yang bekerja dengan palu sepanjang waktunya. Tapi ia mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Raon. Dan arang emas tersebut adalah berkat kerja keras Raon. Falkan pun bertanya satu hal kepada Raon tentang apa tujuan Raon sebenarnya. Raon tampak kebingungan mendapatkan pertanyaan seperti itu. Lalu Falkan menjelaskan bahwa yang diinginkan Raon menjadi swordsman seperti apa. Dengan percaya diri, Raon menjawab bahwa ia ingin menjadi seorang swordsman yang tak pernah menyerah dalam situasi apapun dan musuh apapun yang dihadapinya. Falkan pun berkata bahwa ia tak menyangka akan mendengar kalimat itu dari seorang bocah yang ingin menjadi seorang swordsman pantang menyerah. Lalu kakek Falkan akan memberikan pedang dalam waktu 3-5 tahun ini. Dan jika Raon sudah memiliki tekad yang bulat, ia menyuruh Raon untuk menemuinya. Falkan berkata bahwa ia akan menyimpan arang tersebut untuk Raon. Raon berkata apakah Falkan akan membuatkan sebuah pedang untuknya. Dan bukankah Falkan sudah pensiun? Falkan pun berkata ada seseorang yang menarik kembali masalah pensiun tersebut. Setelah itu, tampak Raon hendak pulang dan berpisah dengan Falkan dan juga Rimmer. Rimmer yang sedang berada di atas bukit melihat Raon, ia berkata bahwa penasaran apa yang akan terjadi dengan Raon setelah mendapatkan aura. Menurutnya Raon sangat berbakat dan membuat orang-orang khawatir dengannya. Lalu tampak Glenn menemui Rimmer yang sedang berada di atas bukit. Rimmer berkata Glenn datang kemari setiap hari karena cemas kepada Raon. Dan sekarang Glenn pasti sudah lega melihat Raon yang sudah memiliki aura. Glenn menjawab Rimmer bahwa ia datang ke sini bukan karena cemas. Lalu Rimmer berkata mungkin karena panas di tungku api. Tapi kualitas dan kemurnian aura Raon sangat hebat. Ditambah lagi Raon sudah menstabilkan aura miliknya. Lalu ia berkata bahwa Raon sangat hebat. Glenn pun berkata bukan karena itu juga ia datang kemari, tetapi karena Raon dapat mengubah kesulitan menjadi keuntungan baginya. Setelah itu tampak keadaan di kamp pelatihan. Tampak Runan melihat pintu gedung sambil memegang sebuah kotak. Ia bertanya-tanya kapan Raon akan kembali. Sementara itu, para train lain banyak membahas Raon tentang dirinya yang belum mampu menciptakan aura. Rumor tentang dirinya hebat adalah palsu. Lalu seharusnya Buren atau Martha mengambil alih posisi sebagai ketua train. Dan banyak yang menganggap Raon tak layak menjadi ketua. Lalu tampak Runan ingin memberikan Raon sebuah hadiah. Ia diberitahu oleh ibunya untuk berbalas budi pada orang yang sudah membantunya. Tiba-tiba saja Raon muncul dari pintu lapangan kamp pelatihan. Raon berjalan masuk ke dalam area kamp pelatihan.
Ia melewati Runan yang terus saja memandangi dirinya dengan aneh. Raon pun menyapa Runan. Lalu Runan membawa kotak tersebut yang berisikan es krim dan berkata semangatlah kepada Raon. Raon pun mengambil dan berkata bahwa ini adalah es krim yang pernah diberi kepadanya waktu itu. Sementara itu Runan merasakan hawa dan aroma dari tubuh Raon yang sangat berbeda dari sebelumnya. Aura Raon tampak lebih segar dan kuat. Kemudian Runan berkata, apakah Raon tidak mau es krim lagi? Raon pun menjawab bahwa satu saja sudah cukup baginya. Runan pun bertanya, apakah Raon sekarang sudah merasa lebih baik? Raon kaget dengan rasa perhatian Runan kepadanya. Lalu ia menjawab bahwa sekarang dirinya sudah lebih baik. Setelah mendengar Raon sudah lebih baik, Runan pun pergi meninggalkan Raon. Setelah itu, tampak Rimmer yang berdiri di altar di depan seluruh hadapan para train. Ia berkata pasti mereka merasa bosan dengan latihan tanpa henti. Maka dari itu, Rimmer merencanakan sesuatu yang lebih spesial dalam 1 bulan ini. Karena selama 7 bulan mereka sudah berlatih pondasi dan berkultivasi, sudah saatnya mereka melatih energi center. Tampak obrolan dua train yang heran dengan Rimmer. Menurut mereka, Rimmer tampak berbeda dari sebelum-sebelumnya dan mereka bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan oleh Rimmer. Lalu Rimmer menjelaskan dalam 1 bulan mereka akan bertarung satu sama lain. Dari hasil pertarungan tersebut akan mempengaruhi kelulusan dan perankingan mereka. Rimmer menyarankan para train bersiap dengan benar untuk bulan depan. Tampak Martha mengangkat tangannya dan bertanya pada Rimmer tentang bagaimana dengan murid lain yang sudah tertinggal jauh atau masih belum mendapatkan aura. Setelah pertanyaannya itu, pandangan seluruh train tertuju kepada Martha. Seperti tahu siapa yang dimaksud oleh Martha adalah Raon. Rimmer menjawab bahwa ia telah mendengar kabar tentang murid tersebut sudah berhasil mendapatkan aura. Martha pun tampak terkejut mendengar jawaban Rimmer. Ia berkata sejak kapan train tersebut mendapatkan auranya sambil matanya tertuju kepada Raon. Lalu Martha berkata kepada Raon, akhirnya ia memiliki kesempatan untuk melawan dirinya. Dan dengan nada sombong, Martha berkata ia pikir akan mati kebosanan karena terlalu menunggu lama. Lalu Martha mendekati Raon sambil berkata, apakah Raon masih mengingat omongannya tentang dirinya yang tak mau mengikuti perintah orang yang lebih lemah darinya. Di hadapan Raon, Martha berkata dirinya sudah lama mentolerir keberadaan Raon dan menurutnya Raon juga kesulitan dengan posisinya karena di luar kemampuan Raon. Dengan raut wajah yang gembira, Martha berkata ia akan mengambil kesempatan ini untuk menghabisi Raon. Tiba-tiba saja Buren datang dan menahan Martha. Ia berkata sudah cukup kepada Martha karena telah berlebihan. Buren berkata belum ada sehari Raon memiliki aura dan Martha sudah ingin bertarung dengannya dalam 1 bulan. Menurut Buren, Martha tak menjaga kehormatannya sebagai seorang swordsman. Lalu Martha memegang pundak Buren sambil berkata, mungkin karena dirinya dibesarkan sebagai keluarga bangsawan dan dilindungi sepanjang hidupnya, maka Buren percaya kehormatan adalah segalanya. Ia juga berkata bahwa Buren tidak sadar kalau beberapa orang tidak pantas untuk menghadapi kehormatan seperti itu. Martha juga berkata bahwa 3 orang di belakangnya sudah mendapatkan aura dalam waktu sebulan. Sementara Raon lebih dari setengah tahun dan teknik kultivasi tinggi hanya membutuhkan waktu 7 bulan untuk membentuk aura. Dan menurut Martha ini adalah bukti bahwa Raon tak berbakat. Menurut Martha seharusnya Buren lebih mengetahui ini karena upacara judgement mereka bersamaan. Lalu Martha berkata kepada Raon bahwa Raon telah lama menjadi top train meskipun dirinya tak memiliki kemampuan. Dan sudah saatnya Raon menyerahkan top train kepada Martha. Menurut Martha, murid yang menang dalam pertandingan harus menjadi top train. Lalu Raon menjawab Martha bahwa dirinya tak ingin menyerahkan status top train kepadanya dan bertanya kepada Martha,
apakah dirinya bisa bertaruh tanpa uang sedikit pun. Menurut Raon, kalau dirinya mempertaruhkan posisinya sebagai top train, maka Martha juga mengambil resiko untuk kehilangan sesuatu. Menurut Martha, Raon belum paham dengan situasi yang terjadi dan tak sadar diri karena tak ada yang mendukungnya. Lalu Raon bertanya kepada Martha apakah ia takut dengan Raon dan kehilangan sesuatu. Mendengar Raon berkata seperti itu, Martha berkata apakah Raon serius berkata begitu kepadanya. Martha pun tertawa mendengar Raon berkata seperti itu. Lalu Martha mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Ia mengeluarkan eliksir Nine Flowers, pemberian dari ayahnya. Martha berkata ia akan memberikan eliksir tersebut jika Raon menang bertarung dengannya. Raon pun tampak senang, akhirnya ada yang dapat direbutnya dari Martha setelah bertarung dengannya. Dan 1 bulan setelah itu, tampak Martha yang sedang memperhatikan kalender. Tibalah harinya di mana ia dapat membalaskan dendam. Ia mengingat di mana Raon dapat mengalahkannya. Sambil berjalan keluar, menurutnya Raon yang baru bisa mendapatkan aura 1 bulan, lalu percuma saja jika mencoba melawan dirinya yang sudah melakukan kultivasi selama 3 tahun. Dalam hatinya, hari ini adalah akhir dari perjalanan Raon Sighart. Sementara itu, tampak suasana di pelatihan. Rimmer sedang mengumpulkan semua train dan Rimmer berkata bahwa menonton sama bergunanya dengan bertarung langsung. Ia menyuruh para train untuk memperhatikan pertarungan train lain dan memikirkan bagaimana jika mereka dalam situasi tersebut. Lalu ia berkata pada para train untuk tidak gugup dan cukup melakukan yang terbaik. Lalu Rimmer memberitahu pertarungan pertama diawali dari Buren melawan Dorian. Mendengar nama Dorian melawan Buren, tiba-tiba Dorian mengangkat tangannya. Ia berkata ingin mengundurkan diri. Rimmer pun heran karena pertarungan saja belum dimulai. Dorian beralasan bahwa dirinya sangat tidak enak badan. Ia merasa lemas dari kemarin dan batuk-batuk, bahkan sama sekali tidak dapat tidur. Sambil berakting, ia berkata bahwa dirinya sedang tidak berbohong. Lalu Rimmer berkata setidaknya harus berusaha sedikit. Meski dirinya akan kalah, sekalipun dirinya pasti akan mempelajari sesuatu. Lalu Dorian dengan berat hati mengiyakan omongan Rimmer. Ia bertarung melawan Buren. Pertarungan Buren dengan Dorian terjadi sangat singkat. Dorian tampak terjatuh. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah menyerah. Lalu Rimmer mengevaluasi pertempuran Buren. Menurut Rimmer, Buren masih gagal dalam mengontrol emosinya. Padahal Buren dapat mengalahkan Dorian dalam 5 gerakan saja. Buren berkata bahwa reaksi Dorian telah membuatnya sangat marah. Rimmer juga mengevaluasi Dorian. Ia berkata mengapa Dorian terus kabur. Andai dirinya bertarung dengan benar, pasti dirinya dapat bertahan lebih lama. Lalu Dorian berkata dirinya hanya sangat takut kepada Buren. Lalu Rimmer melanjutkan pertarungan. Yang selanjutnya adalah Runan melawan Crane. Tampak Crane langsung menyerang Runan. Runan hanya melakukan defense. Lalu pedang milik Crane terhempas dari genggamannya dan pertarungan pun dihentikan. Rimmer pun mengevaluasi pertarungan mereka. Menurutnya Crane terlalu gugup dan harus lebih santai pada saat memegang pedang. Dan menurutnya serangan balik dari Runan cukup bagus. Tetapi aura yang digunakannya masih kurang. Sore pun telah tiba dan sampailah di pertarungan terakhir. Dan pertarungan terakhir adalah Martha melawan Raon. Martha tak sabar karena harus menunggu giliran mereka menjadi yang terakhir. Dengan wajah yang garang, Martha terus saja menyerang Raon. Sementara itu, Raon hanya melakukan defense sambil membaca gerakan Martha. Martha berkata kepada Raon bahwa ia tak menyangka Raon dapat menangkis pedang miliknya. Ia juga mengakui bahwa Raon memang berbakat tapi hanya dalam berpedang saja. Lalu Martha mengeluarkan aura sambil menaikkan pedangnya ke atas dan berkata bahwa orang seperti Raon dengan aura yang lemah tak memiliki masa depan. Lalu Martha mengayunkan pedangnya dengan sangat kuat ke arah Raon. Raon menahan dan tampak kesulitan.
Lalu Martha berkata ia ingin melihat seberapa lama Raon dapat menahan serangan darinya. Martha berkata aura lebih bergantung pada talenta seseorang dibandingkan dengan keahlian berpedang. Orang seperti Raon yang baru saja berlatih aura tak sebanding dengannya. Kalau Raon tak menyerah, ia akan menghabisi Raon sekarang juga. Lalu Raon berkata bahwa Martha terus saja membahas soal bakat. Sepertinya orang-orang di keluarga Sighart sangat mencintai bakat mereka. Martha menjawab Raon dengan apakah Raon terganggu dengan itu karena telah lahir tanpa bakat. Dan justru karena itulah ia ingin menunjukkan kepada Raon bakat yang sesungguhnya. Mendengar perkataan Martha, Raon berkata bahwa dirinya juga ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Raon ingin menunjukkan sesuatu yang lebih penting daripada bakat. Lalu Raon mengeluarkan teknik kultivasi 10,000 flames miliknya dan mengeluarkan api-api di sekitarnya. Melihat Raon yang mengeluarkan cahaya api, Martha berkata apa-apaan api tersebut. Menurutnya ini sangat berbahaya karena api tersebut bukanlah api biasa dan ada yang lebih penting dari api tersebut, yaitu cahaya api yang sangat indah. Lalu Martha pun berpikir bahwa dirinya juga harus serius. Ia juga mengeluarkan teknik kultivasi Meteor from Ultimate Point yang mengeluarkan aura gelap di sekitarnya. Menurut Raon, Meteor from Ultimate Point adalah saat seseorang mengumpulkan aura di satu titik. Ia terkesan dengan Martha karena dapat menggunakan teknik tersebut di usia Martha yang masih muda. Dan menurut Raon, Martha ingin mengeluarkan seluruh kekuatan di serangan yang selanjutnya. Lalu tampak Martha yang mengakui bahwa Raon memang kuat, tapi menurutnya Raon takkan dapat menahan serangannya yang sekarang ini. Martha langsung bergegas menyerang Raon. Pedang milik Raon dan Martha saling beradu. Terjadi gesekan yang begitu kuat antara kedua teknik kultivasi legendaris yang menyebabkan asap begitu banyak bermunculan. Lalu tampak Train lain takjub dan berkata bahwa mereka berdua telah membuat tanah menjadi retak. Dan apa yang sebenarnya terjadi antara mereka berdua. Di sela-sela para Train terlihat seseorang yang masih berdiri dengan gagah. Tampak sebuah potongan pedang tertancap di tanah dan mata terjatuh kalah di hadapan Raon. Seluruh Train kaget melihat Raon menang. Menurut mereka sangat mustahil Raon berhasil mengalahkan Martha. Dan mereka bertanya-tanya aura apa yang dimiliki Raon. Raon hanya diam memandangi Martha yang terjatuh kalah di bawahnya. Ia melihat Martha tak melepaskan genggaman dari pedang miliknya. Walau sedang pingsan, menurut Raon Martha memiliki sesuatu yang lebih baik daripada skill ataupun bakat. Menurutnya kekuatan mental Martha cukup kuat. Nah, itu dia alur cerita dari Reinkarnasi Pembunuh Terhebat part ke-6 sampai part 11. Pantengin terus channel Kaum Review yang akan selalu menyuguhkan rekap alur cerita manhwa dan juga manhwa untuk kalian semua. Dan buat kalian yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu agar channel ini dapat berkembang dan selalu memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak, Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.